Bab 623. Istriku di sini. Setelah Vito pergi ke kota Gungnir pada malam hari, Ezra berbicara dengan Kina dan juga pergi keluar. Di sebuah villa, ada selusin pengawal berpakaian hitam yang berjaga di luar dan ada juga beberapa pengawal di dalam villa. Di ruang tamu, Bella yang melihat sosok Ezra muncul, ia menjadi pucat dan mundur beberapa langkah, mencoba bersembunyi di kamar tapi bahunya dipegang oleh dua pengawal dan tidak bisa melarikan diri. Bella, siapa yang menyuruhmu datang ke rumah keluarga Okto sambil membawa anak itu dan bilang kalau anak itu adalah anak adik ketigaku? Ezra dengan tenang duduk di sofa, menatap Bella dengan dingin. Kalau kamu tidak mau bilang, aku punya beberapa cara untuk membuatmu patuh dan mengakuinya. Meskipun Ezra tidak mengingat banyak hal dari masa lalu, dia tahu bahwa Albert adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh adik ketiganya selama beberapa tahun. Kina dan Albert adalah saudara perempuan yang akrab. Ezra bertanya pada Kina dan tahu bahwa hubungan keduanya baru saja ada perkembangan. Tapi hal ini terjadi, yang secara langsung membuat hubungan mereka terancam akan berakhir. Aku tidak mengenal orang itu. Bella menggelengkan kepala, terlihat agak bingung. Sejak dia dibawa kembali secara paksa ke sini setelah kemarin sore datang ke rumah keluarga Okto, bahkan ponsel dan alat komunikasi lainnya disita dan dia menjadi tawanan di villa ini. La merasa sangat tersiksa, tidak bisa tidur sepanjang malam dan tidak bisa mengendalikan pikirannya tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan keluarga Okto padanya. Belum lama ini, pengawal itu sengaja menunjukkan padanya postingan di akun Instagram Vito semalam dan dia menyadari bahwa semuanya telah gagal. Orang itu pria atau wanita, dan apa keuntungan yang diberikan pihak lain padamu? Ezra bertanya lagi, seorang pria, tapi menggunakan masker jadi aku tidak bisa melihat wajahnya. Sekitar setengah bulan lalu, dia mendatangi aku dengan anak itu dan memberiku 60 miliar dengan syarat aku harus membawa anak itu ke rumah keluarga Okto dan harus mengatakan kalau anak itu anak tuan muda ketiga. Awalnya aku tidak berani. Kemudian pria itu bilang bahwa ada juga wanita yang sebelumnya membawa anak mereka ke rumah keluarga Okto dan mengatakan bahwa mereka adalah anak tuan muda ketiga dan akan baik-baik saja meskipun diekspos. Kata Bella sambil berusaha mengingatnya. Aku masih menolak dan berkata bahwa keluarga Okto pasti akan meminta tuan muda ketiga untuk tes DNA dengan anak itu. Setelah melakukan tes, maka keluarga Okto akan segera tahu bahwa anak itu bukan anak tuan muda ketiga. Ezra terlihat tidak sabar saat melihatnya berhenti bicara. Lanjutkan, perintahnya dingin. Memikirkan para dokter yang berkata bahwa orang yang mengancam mereka adalah seorang wanita, sementara Bella mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah seorang pria. Lalu pria itu menyuruhku untuk tidak khawatir dan berkata bahwa dia akan menyuap dokter yang melakukan tes DNA untuk memalsukan hasil tesnya dan menjadikan anak itu anak tuan muda ketiga. Bella ketakutan dan sekujur tubuhnya berkeringat dingin saat melihat tatapan Ezra yang sangat tajam dan menakutkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dengan gemetar terus berkata, "Pria itu juga mengajariku. Setelah hasil tes DNA dikirim ke rumah sakit untuk diidentifikasi, dia menyuruhku untuk tetap berada di rumah sakit dan dokter akan memberikan hasil tes DNA padaku. Setelah itu aku harus menemui reporter, menggunakan kekuatan media dan netizen untuk menyerang keluarga Okto, memaksa keluarga Okto agar membawa anak itu ke rumah keluarga Okto." Pria itu bilang bahwa ketika anak itu sudah kembali ke rumah keluarga Okto, akhirnya aku bisa menikahi tuan muda ketiga dan menjadi nyonya muda ketiga dari keluarga Okto. Yang paling membuat Bella tidak bisa menahan godaan adalah gelar nyonya muda ketiga dari keluarga Okto. Di seluruh negara ada sangat banyak wanita yang ingin menikah dengan anggota keluarga Okto dan dia juga termasuk salah satunya. Kamu tidak tanya pada pria itu, kenapa dia mau membantumu? Ezra bertanya. Aku bertanya, tapi pria itu tidak bilang padaku apa tujuannya membantuku dan bilang bahwa dia akan berusaha keras untuk membantuku menjadi istri dari tuan muda ketiga. Setelah pria itu mengajariku beberapa hal,
Dia tidak pernah muncul lagi, bahkan tidak menelepon untuk menghubungiku. Bella menggelengkan kepalanya. Apakah pria itu menyebutkan di mana ia menemukan anak itu? Tidak. Pria itu membawa anak itu padaku dan sebelum dia pergi, dia mengancam anak itu, mengatakan bahwa jika Ethan tidak mau mendengarkanku, dia akan membunuhnya. Ethan sangat takut pada pria itu dan dia selalu patuh saat bersamaku. Beberapa saat kemudian, Ezra meminta Bella untuk membawa anak itu keluar dan ingin menanyakan sesuatu. Tapi, Ethan terus bersembunyi di belakang Bella dan tidak berani berbicara. Sebagai upaya terakhir, Ezra meminta Bella yang bertanya pada Ethan untuknya. Yang bisa diketahui adalah bahwa Ethan berumur lebih dari 6 tahun dan masih bersekolah di TK. Dia dijual kepada seseorang oleh ayahnya yang penjudi. Ia bukan penduduk asli kota Leicester tetapi tidak tahu di mana rumahnya, dan lain-lain. Ezra mencatat semua informasi penting. Selama dia bisa tahu dari mana anak ini berasal, seharusnya dia bisa segera menemukan dalang di balik masalah ini. Di kota Gungnir, pukul 14 ketika Vito turun dari pesawat, dia menelepon Tama dan bertanya di mana Albert sekarang. Dia tahu bahwa Albert masih belum benar-benar sehat dari radang paru dan berada di rumah. Setelah Albert makan siang, ia meminum obatnya dan tidak lama ia pun tertidur. Entah sudah berapa lama, dia terbangun oleh bunyi bel pintu dan tidak bisa menahan perasaan kesalnya ketika ia bangun. Lalu ponselnya berdering dan ternyata telepon dari Tama. "Ada apa?" tanyanya dengan sedikit kesal. "Albert, bukakan pintu untukku." Di telepon Tama berkata dengan senyum tipis, "Kamu gila ya? Sampai berdiri di depan pintu, membunyikan bel pintu sambil meneleponku." Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak memakinya dan menutup telepon. Berpikir kalau Tama yang ada di depan pintu, dia bahkan tidak repot-repot melihat penampilannya dan langsung membuka pintu. Saat dia membuka pintu, Albert menatap ke depan dan melihat Vito lah yang berdiri di depan pintunya dan Tama yang katanya ada di depan pintu sama seperti hantu, tidak terlihat sama sekali. Menyadari bahwa ia telah dibohongi, ekspresinya berubah muram, hatinya dipenuhi kemarahan dan dia bahkan membanting pintu tanpa berpikir. Vito yang cepat tanggap langsung memegang pintu dengan telapak tangannya, mencegahnya untuk menutup pintu. "Albert," teriaknya sedih. Tidak bertemu satu sama lain selama hari, Albert terlihat lebih kurus. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Albert berkata dengan dingin dan berusaha menutup pintu, tidak mau melihatnya. Tapi sejak zaman kuno wanita lebih lemah daripada pria. Jadi dia hanya bisa memegang pintu dengan satu tangannya dan tetap tidak bisa mendorong pintu bahkan dengan seluruh kekuatannya. "Istriku ada di sini. Aku datang untuk mencari istriku." Vito mendorong pintu sampai pintunya sedikit terbuka dan berjalan masuk. Albert mendorong dadanya dengan keras untuk menghentikannya agar tidak terus berjalan masuk ke rumahnya. "Vito, keluar dari rumahku. Memangnya siapa istrimu sekarang ini?" Lengan Vito tiba-tiba memeluk pinggangnya. Is menutup pintu, berbalik dan menekan Albert ke pintu. Ia menundukkan kepalanya dan mencium bibir kecilnya yang sedang mengoceh. Tiba-tiba dicium dengan paksa, mata Albert melebar dan berusaha keras untuk mendorongnya mencoba menghindari ciumannya. Tapi bibirnya seperti lem yang lengket, tidak peduli seberapa keras dia menghindar, dia tetap tidak bisa menghindarinya. Karena Albert sangat kesal dengan ciuman itu sehingga Vito menggigit bibirnya dengan keras dan dalam 2 detik Albert merasakan bau darah di mulutnya. Pria cilia ini. Bab 624. Albert, ini kekerasan dalam rumah tangga. Setelah beberapa saat, Vito melepaskannya. Plak, tanpa menunggu dia berbicara, Albert berbalik dan menamparnya. "Vito, keluar dari sini." Dengan berkaca-kaca, dia menunjuk ke arah pintu dengan mata merah. "Kamu menamparku lagi." Di pipi Vito langsung muncul bekas tamparannya. Meskipun pukulan itu tidak mengenai wajahnya, dia juga tidak marah tapi merasa sedih. "Albert, ternyata kamu yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga." Vito mengulurkan tangannya dan menarik tangan Albert yang sedang menunjuk ke arah pintu.
Albert melepaskan tangannya dengan ekspresi dingin dan berjalan menuju kamar, tidak sanggup menanggapinya, setidaknya dia bisa menghindarkan. Vito mengikutinya, meraihnya dan memeluknya erat-erat. Albert, anak itu bukan anakku. Albert mencibir dan berkata dengan mengejek. Hasil tes DNA sudah 2 kali diposting di Instagram. Aku juga belum lihat keluarga Okto dan kamu memberi klarifikasi atau menyangkalnya. Vito, kamu benar-benar berpikir aku tidak baca berita atau membuka Instagram dan mudah dibohonginya. Setelah membaca hasil tes DNA 2 kali dan melihat keluarga Okto tidak menyangkalnya, setelah kemarin kembali dari rumah Matthew, Albert berhenti mencari tahu tentang keluarga Okto. Siapa bilang keluarga Okto tidak menyangkal atau mengklarifikasi? Kamu sudah lihat berita hari ini belum? Vito sangat sedih. Mendengar kata-katanya, Vito sangat yakin Albert belum melihat berita hari ini. Albert tidak ingin bicara dengannya dan dengan dingin berkata, Vito, lepaskan aku, bagaimanapun juga, Albert telah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengannya. Jadi tentu saja dia tidak akan mencari tahu urusan tentang Vito lagi dan dia sangat patah hati. Aku tidak mau. Vito memegang pinggangnya yang ramping dengan sedikit kencang. Kemudian, entah apakah Albert mau mendengarkannya atau tidak, tapi dia sudah kembali ke rumah keluarga Okto kemarin dan Kevin juga sudah terbang dari kota C ke kota Leicester, mengungkapkan kebohongan Bella dan memberinya penjelasan rinci tentang masalah tersebut. Setelah itu, Vito mengambil salinan dokumen informasi dan menyerahkan padanya. Ini adalah informasi dari semua wanita yang aku kencani sebelumnya. Banyak dari mereka sudah menikah dan beberapa belum. Kedepannya tidak akan ada lagi wanita yang datang ke rumah keluarga Okto dengan bawa seorang anak. Saat beberapa tahun kamu tidak ada di kota Leicester, aku tidak punya teman wanita atau pacar. Aku juga tidak punya hubungan dengan wanita lain. Albert melirik dokumen informasi yang tebal, mengambil dan melemparkannya ke wajahnya. Vito, segera pergi dari sini. Suaranya menjadi lebih dingin, ekspresinya terlihat menakutkan. Vito, dia tidak mengerti kenapa Albert tetap marah setelah dia menjelaskan padanya kalau anak itu bukan anaknya dan dia tidak pernah memiliki anak haram. Juga beberapa tahun ini kehidupan pribadinya sangat bersih. Tapi kenapa dia masih marah? Aku tidak akan pergi. Vito berkata dengan putus asa, melepaskannya dan duduk di sofa. Seolah-olah dia tidak akan tenang. Jika dia tidak berbaikan dengan Albert, jadi Vito tidak akan pergi. Albert menatapnya tajam, menggertakkan giginya, menginjak kakinya dengan marah lalu berbalik kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Vito duduk di sofa, melihat ke arah pintu kamarnya dan kemudian melihat informasi yang ada di dokumen itu dan merasa sedikit tertekan. Setelah memikirkannya, dia mengirim chat pada kakak keduanya yang berisi curhatan kesedihannya. Kakak kedua, bukankah kamu bilang kalau aku menunjukkan informasi wanita-wanita itu pada Albert, dia akan mengerti kalau kedepannya tidak akan ada wanita yang datang lagi sambil membawa anak. Albert akan merasa lega dan tidak marah lagi. Sekarang Albert marah padaku, kakak kedua, kamu pembohong. Setelah beberapa menit, Ezra membalas chatnya. Aku kakak iparmu, kakak keduamu sedang sibuk dan biarkan aku jelaskan padamu. Kapan kakak kedua bilang dia memintamu untuk menunjukkan informasi itu pada Albert? Dia hanya menunjukkan informasi itu padamu untuk memberi informasi tentang mantan-mantan kamu. Semua wanita juga akan marah kalau tahu bahwa prianya punya banyak mantan. Aku kaget Albert tidak memotong kamu dan hanya memarahimu. Vito tercengang saat melihat balasan chat dari Kina. Rasanya ia ingin menangis tanpa air mata. Tidak mengerti kenapa kakak keduanya seperti ini dan tidak berbicara dengan jelas padanya. Membuatnya seperti sedang bunuh diri. Namun, Vito tidak mau merasa sedih terlalu lama dan langsung mendapatkan kembali semangatnya. Karena masalah yang disebabkan oleh Bella beberapa hari yang lalu, Vito belum memperbarui postingannya selama beberapa hari. Awalnya dia ingin langsung memposting dengan caption, "Aku sedang dalam perjalanan bisnis, untuk sementara akan vakum,
dia masih memiliki sejuta followers dan meminta mereka untuk memberikan ide yang bagus yang bisa menghilangkan amarah Albert. Memikirkannya, Vito segera login ke forum itu, mengklik posting dan mengetik. Apakah masih ada yang bangun? Dia menunggu ada yang online dengan sangat cemas. Mungkin karena beberapa hari terakhir dia tidak memposting apapun dan setelah 1 menit, postingannya mulai dikomentari netizen. Netizen 1, wah, pria kaya sudah kembali dari perjalanan bisnisnya, semangat. Netizen 2, pria kaya, kami pikir kamu sudah meninggalkannya. Karena ini sudah beberapa hari aku sedih, makan berlebihan dan naik beberapa kilogram. Netizen 3, masalah apa yang sedang dialami olehmu? Katakanlah, kamu akan membantumu mengatasinya. Vito melihat begitu banyak netizen yang berkomentar dengan antusias dan tidak bisa menahan diri untuk curhat. Saudara lelaki aku sudah membuatku menderita dan followers aku di sini lebih bisa diandalkan. Agar tidak membuat netizen yang berkomentar mengaitkannya dengan masalah keluarga Okto, Vito mengubah cerita sehingga dia seperti sedang melakukan perjalanan bisnis ke kota tertentu dan akan bertemu mantannya. Tapi entah bagaimana saudara lelakinya bisa mengetahuinya dan mengira ia sedang bersama mantannya. Berta sakit hati dan ingin putus dengannya. Vito meminta maaf pada Berta dan bersumpah kalau ia menyesal dan memberitahu Berta bahwa sebelumnya dia punya beberapa mantan dan memberitahu status mantannya. Akibatnya, Berta menjadi semakin marah. Saudara lelakinya juga bilang kalau ini sudah terlanjur terjadi. Netizen A, saudara pria kaya itu sangat berpengetahuan luas ya. Ayo bubar, si pria kaya sudah bahagia. Netizen B, ayo bubar saja. Udah gak seru lagi. Netizen C, jadi pertanyaannya, kenapa saudaranya bisa tahu rencana pria kaya ini? Tidak peduli siapa wanitanya, tapi kalau ia tahu tentang ini, pasti akan sangat marah. Apakah Berta dan pria kaya ini sudah putus? Netizen D, hei komentar di atas, pria kaya ini dan Berta kan sudah menikah, mana mungkin mereka putus? Vito melihat beberapa netizen yang berkomentar dan tidak ada dari mereka yang bisa membantunya. Dia bahkan merasa lebih tertekan dan memutuskan untuk menarik kembali ucapannya sebelumnya. Netizen ini tidak terlalu bisa diandalkan daripada kakak keduanya. Di dalam kamar, Albert mendengar bunyi notifikasi ponsel dan membukanya. Dia telah menyalakan notifikasi khusus pada postingan Vito sebelumnya, jadi dia akan tahu kalau ada postingan terbaru. Dia mendengus marah dan melemparkan ponselnya ke samping. Namun tidak butuh waktu lama sampai dia mengambil ponselnya lagi, ingin melihat apa postingan terbaru Vito.